Silahkan tetap pakai masker. Kita akan menyatukan hati dan pikiran kita. Kita bangkit berdiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah tiba di akhir tahun 2020 ini. Kita bisa sampai di penghujung tahun ini adalah karena kasih karunia Allah semata, bukan karena kekuatan kita sendiri. Mari kita memuji Allah. Mari kita memuji Allah yang telah mengizinkan kita sampai di penghujung tahun 2020. Kita melakukan ibadah penghujung akhir tahun 2020 ini adalah untuk mengucap syukur kepada Allah yang Maha Kasih. Oleh karena itu, marilah kita berdiam diri sejenak untuk menyatukan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kudus bersama-sama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Marilah kita bernyanyi dan memuji Allah kita. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di surga, kami mengucap terima kasih kepadamu karena kasih sayangmu kepada kami. Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anak-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami memuji Engkau oleh karena kasih-Mu yang menyertai dan memberkati kami menjalani hidup selama 1 tahun ini, sehingga kami bisa sampai di penghujung tahun 2020 ini. Banyak hal yang telah kami lalui di dalam 1 tahun ini, semuanya bisa kami lalui bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih-Mu yang besar kepada kami. Dengarkanlah doa kami oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi, Yesus menginginkan datang. Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu,
Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dan memasuki tahun yang baru 2021. Kita hendaknya melihat kembali ke belakang di perjalanan hidup yang telah kita jalani selama 1 tahun penuh. Selama 1 tahun ini kita hidup di dalam waktu yang dianugerahkan Allah bagi kita. Waktu akan terus berjalan walaupun kita tidak mampu lagi menjalaninya karena kita telah lelah berjalan. Akan tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan perjalanan waktu selain daripada Allah sendiri. Waktu akan terus berjalan ke depan walaupun kita merasa lelah menjalani kehidupan ini. Sekarang kita telah sampai di penghujung tahun 2020 ini. Apakah yang hendak kita saksikan? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dalam menjalani tahun 2020 ini, mungkin banyak kerikil-kerikil tajam yang menghambat perjalanan kita. Dengan segenap hati kita melakukan segala pekerjaan kita, akan tetapi kita masih menghadapi kegagalan. Mungkin ada di antara kita yang menderita dan bahkan sampai menangis. Banyak hal yang terjadi dalam hidup ini tidak seperti yang kita harapkan, apalagi penyakit yang terjadi di negara kita dan bahkan seluruh dunia, yaitu pandemi COVID-19 yang membuat kita terhalang melakukan pekerjaan dalam hidup sehari-hari dan bahkan menghalangi perjalanan pelayanan di tengah-tengah gereja. Apa yang terjadi itu bisa membuat kita menjadi tersesat. Akan tetapi sekarang ini, apakah yang hendak kita nyatakan di hadapan Allah? Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memperoleh engkau dengan kasih setia dan rahmat. Firman Tuhan di Efesus 5 ayat 15-16 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita hendak meninggalkan tahun 2020 ini. Mari masing-masing merenungkan apa yang terjadi dalam perjalanan hidup kita dan bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah memakai waktu yang telah kita lalui melakukan perbuatan yang baik? Jangan-jangan waktu itu berlalu di mana kita tidak melakukan apapun juga, atau kita memakai waktu yang Tuhan berikan untuk melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Ajarilah kami Tuhan memakai waktu kami, supaya kehendak-Mu lah yang kami lakukan, dan agar kami lebih takut terhadap Engkau daripada terhadap manusia. Firman Tuhan di Filipi 3 ayat 12-14 mengatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna
melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita hendak memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Mari melupakan kegagalan-kegagalan di waktu yang lampau yang membuat kita pesimis memasuki tahun 2021 yang akan datang. Begitu juga dengan keberhasilan-keberhasilan yang kita raih di waktu yang lampau, agar kita melupakannya, karena itu dapat membuat kita menjadi santai melakukan apa yang baik di waktu yang akan datang. Lakukanlah apa yang baik pada semua orang, karena mulai dari sekarang dan waktu yang akan datang, jangan lelah melakukannya, sebab kita akan menuai hasil dari yang kita lakukan apabila kita tidak menjadi lemah. Amin. Kita masuk ke dalam kesaksian. Ada teman-teman, bapak, ibu-ibu atau saudara-saudara yang memiliki kesaksian, kami berikan waktu dan tempat. Ibu Mariana mungkin ingin memberikan kesaksian. Saya bersyukur karena kami satu rumah ya, 3 orang, tiga-tiganya kena COVID. Waktunya bersamaan, ya tidak dipermasalahkan lagi siapa yang menularkan, siapa yang pertama. Tapi yang pasti kami tiga-tiganya, saya dan Han di rumah sakit, juga Hilda di Galang. Ya, jadi sudah ada ya alumni Pulau Galang di rumah kami. Ini juga kena. Ya, jadi seperti itu, dan saya bersyukur ya Tuhan memulihkan kami lah. Ya, lebih kurang sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu kami sudah boleh pulang ke rumah, sudah dinyatakan negatif. Ya, saya bersyukur. Dan untuk secara pribadi juga saya dan anak saya Han, ya saya juga bolehlah hubungan kami semakin baik. Ya, saya juga sebagai ibu ya bisa seperti Ibu Ros, kayak lemah lembut, selalu ngomong sama anak-anak. Ya, kita ini orang Batak, kadang suaranya kuat ya. Seperti itu. Ya, ada teladan dari Ibu Rosa, ngomongnya pelan-pelan sama anaknya. Ya, Ica ya, Hans ya, Eki, sayanglah sama mama ya. Ya, ini bersyukur ya, walaupun papa jauh, ya inilah mama ini, mau gimana pun mama kita yang paling memperhatikan kita di dalam hidup kita ini. Walaupun ada bibi kita sayang, tante kita, tetapnya mama itu lebih lagi lah daripada yang lain kepada kita. Ya. Jadi saya juga berjanji ya, ya semakin dia juga di dalam pelayanan, ya senang juga ya, semakin kenal dekat juga sama Cakra ya. Ini tim multimedia andalan dari Batam. Ya, kita bersyukur ya juga ya di masa pandemi ini Tuhan juga buka link-link baru, terlebih ya Ibu Roska dengan guru-guru ya yang bagian Indonesia bagian Barat. Mereka itu merasa sangat terbantu dengan apa yang sering di-sharingkan waktu kita bikin Zoom ya. Mereka itu banyak hal-hal baru, mereka juga semakin terbuka pikirannya, dan bagaimana antusiasnya sampai ratusan orang guru-guru yang selalu ikut. Itu ya saya pikir itu sangat istimewa ya. Bagi gereja-gereja memang sekarang sudah terbatas, tapi Tuhan buka lagi yang lebih besar ya. Jadi memang firman Tuhan juga bilang banyak juga hal-hal yang menakutkan yang akan kita dengar, dan banyak juga orang yang masih mendengarnya pun sudah jadi ketakutan, belum lagi mengalami. Jadi kita bermohon kepada Tuhan supaya nanti di tahun 2021 ini Tuhan tetap kuatkan kita lah
kita tahu kita itu nggak sendiri. Ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita yang akan menguatkan kita setiap hari. Iya, terlebih juga ketika kami dinyatakan sembuh, ya saya sungguh sangat bersyukur karena di Kabancari pun kakak saya itu satu rumah 4 orang kena. Mereka pun sudah pulang juga. Ya, jadi udah makin dekat ke orang-orang yang kita kenal yang kena ini sekarang ini. Tapi kita semua nggak perlu takut. Kalau ada gejala, langsung kita ke rumah sakit. Jangan lagi tunda-tunda. Itulah yang bisa saya bagikan ketika kami mendapat COVID. Ya, saya pun di rapid non reaktif. Tapi saya nggak mau pulang karena saya udah lihat gejala-gejalanya itu ada sama saya. Harus juga demam dengan hilang penciuman. Jadi harus kita segera ke rumah sakit dirawat. Jadi kita itu cepat ditangani. Itu yang paling penting COVID ini. Jangan tunggu sampai bukan. Memang secara manusia saya pun dibilang, karena kami di swab baru tahu itu positif. Secara manusia kita tuh nggak nerima. Kan gitu kita ya. Tapi 1 hari aja setelah itu, oh puji Tuhan saya sudah berada di tempat yang tepat. Ya kita pun dokternya pun baik. Ya kita pun dirawat ya mereka karena udah 9 bulan COVID ini dokter itu sudah semakin ahli bagaimana menanganinya. Jadi ya itulah sebisa-bisanya kita hindari. Kalaupun dia datang ya diobatin, itu aja. COVID bisa sembuh. Itulah tanamkan di dalam pikiran supaya pikiran kita itu positif terus. Ya ada Tuhan Yesus yang menyertai saya. Jadi setiap hari itu bilang, oleh bilur-bilurmu aku sudah sembuh Tuhan. Kayak selalu seperti ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus engkau dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa muda kau menjadi baru seperti pada burung rajawan. Itu saya hafal terus setiap hari. Pujilah Tuhan, supaya saya ini bersuka cita dan naik imun tubuh saya. Itulah, jadi kita pun dari sisi kita, selain diobatin dari dokter, kita juga harus bersemangat. Ya ini memang zaman COVID, jadi kesaksiannya pun ya dekat-dekat sama itulah, apalagi baru kejadian. Ya saya kira itulah dari saya. Ke depan kita lebih berhati-hati karena menurut dokter yang merawat, dia bisa kena lagi walaupun sudah kena. Ya bisa. Ya tapi itu semua masih silang pendapat karena semua juga ya. Tapi ya memang kenyataan membuktikan memang ada yang kena kembali. Tapi kita berharap ya dengan protokol kesehatan seperti ini kita pun nggak terlalu ramai, tetap bisa sukacita, tapi tetap ikut protokol kesehatan. Saya kira dari saya itu aja kesaksiannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur ya, di penghujung tahun 2020 ini memang ada banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Kita nggak bisa pergi kemana-mana, kita seperti terkungkung ya, pergi sebentar keluar udah ada rasa takut. Aduh bagaimana ya, apakah karena yang sekarang yang kita hadapi itu adalah musuh yang tidak kelihatan. Kalau tadi kelihatan mungkin udah ditembak aja, ditembak mati, tapi nggak kelihatan, tetapi mematikan. Jadi puji Tuhan untuk kesaksian Ibu Mariana, kita sesama alumni COVID ya. Tapi saya puji Tuhan tidak sampai harus menggunakan alat-alat kesehatan yang berat-berat ya. Tidak perlu sampai pakai oksigen, tidak perlu sampai nebulizer. Hanya saya mungkin hanya ada selama saya 3 minggu, hampir 3 minggu, saya hanya diinfus mungkin paling seminggu ya. Kalau dikumpulkan itu paling seminggu. Karena saya selalu aja makan tidur di rumah sakit. Dan yang lebih menyakitkan, Ibu Mariana sudah pulang, hasil swab saya masih tetap positif. Tapi tetap saya syukuri karena memang semua yang terjadi di dalam hidup kita ini itu atas kontrol Tuhan. Ya puji Tuhan untuk semuanya. Kita akan kembali ke acara kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, mampirlah dengan doaku.
kasih Tuhan untuk malam ini kami boleh berkumpul bersama. Kami ingin merenungkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Layanilah kami ya Tuhan, dan biarlah kami merasakan iman yang teguh di dalam Engkau ketika kami mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang akan datang, yaitu tahun baru. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan buka dari firman Tuhan dari buku 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Dikatakan seperti ini, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Misbah dan Yesana, yang menamainya Eben-Ezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, ini statement daripada si Samuel ya. Bagaimana Samuel dalam perjalanan hidupnya dia bisa berkata Eben-Ezer. Artinya sampai di sini, sampai sini loh Tuhan menolong kita. Jadi saya berharap kita semua juga bisa berkata ya, sampai sini Tuhan sudah menolong saya. Tadi Ibu Mariana berkata, boleh kita revise, sampai sini Tuhan sudah menolong. Sekalipun saya harus melalui COVID dan lain sebagainya, tapi hati kita bisa berkata, sampai di sini Tuhan menolong. This is very wonderful ya. Sampai sini loh Tuhan sudah menolong saya. Jadi nggak ada sesuatu yang harus kita sungut-sunguti, nggak ada sesuatu yang harus kita komplain, nggak ada sesuatu yang harus kita membuat kita discourage, karena firman Tuhan berkata sampai sini Tuhan sudah menolong. Dan saya yakin di tahun-tahun depannya Tuhan akan tetap terus menolong, karena itu adalah janji Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa sukses di tahun 2021? Coba kita buka buku Mazmur pasal yang ke-1. Ini bisa kita pelajari bagaimana kita bisa berbahagia ya di tahun 2021. Ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya, katanya mula-mula jangan gini, jangan gini, jangan gini ya. Kita sudah tahu di sini semua, jangan nurut nasihat orang fasik ya. Jangan berdiri di jalan orang berdosa ya. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh ya. Tapi harusnya kesukaanmu ialah Taurat Tuhan. Kesukaan, kegemaran. Aku suka kali loh. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bilang, ayo ke Singapura, aku suka kali gitu ya. Ayo kita jalan ke Nausal, wow, aku suka kali. Tapi kesukaan untuk bisa menggapai kesuksesan, Tuhan udah kasih rahasianya, yaitu Taurat, firman-Nya Tuhan. Kenapa kita harus itu menjadi kesukaan kita? Karena firman Tuhan sudah menjadi manusia. Yesus namanya, dia mati untuk kita, menyelesaikan semua yang menjadi persoalan yang pelik, yang tidak bisa diselesaikan oleh dunia, gak bisa diselesaikan oleh uang, gak bisa diselesaikan oleh kedudukan, gak bisa diselesaikan oleh apapun kecuali Yesus mati di kayu salib. Dia yang selesaikan semua persoalan kita, dosa kita, pelanggaran kita. Karena inilah yang menghambat kegembiraan dan kebahagiaan. Karena upah dosa dikatakan adalah siksaan batin ya, bahwa kita akan ke neraka selama-lamanya. Tapi Yesus bilang apa? Wo ini, aku cinta kau. Sarangnya ya, I love you. Nah, holong doro aku tuh. Aku yang mati untuk, biarkan aku yang melalui upah dosamu yang kau tidak bisa lakukan. Yang lain kau bisa lakukan, go ahead. Tapi yang satu ini kau tidak bisa lakukan. Hanya aku yang bisa melakukannya. Aku yang melaluinya.
Karena itulah Yesus mati di kayu salib menggantikan tempat kita, sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan. Kita bisa memiliki masa depan. Itu very important ya. Mereka yang percaya Kristus, kita memiliki masa depan. Itulah kebahagiaan kita. Karena itu dikatakan sukailah Tuhan Yesus ini. Sukailah firman-Nya. Sukailah Tauratnya. Renungkan itu siang dan malam ya. Jadi mari kita praktek tahun 2021 untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi kau nggak usah renungkan lah surat dari pacarmu yang udah putus itu ya. Artinya apa? Kalian tahu the power of falling in love. Padahal suratnya kertas kecil aja ditulis contohnya ya. Kita masukkan ke kantong. Udah kita bacanya. Tapi kita buka lagi, kita baca lagi, kita renungkan suratnya ini, lipat lagi, taruh lagi, simpan lagi, selip-selipkan lagi, kemudian diambil lagi, dibaca lagi, habis itu direnungkan, habis itu dimasukkannya lagi. Udah makan siang dia balik lagi dia ke kamar, diambil lagi, dibaca lagi. The power of God. Do it the same, bahkan lebih lagi dengan Tuhan. You have to fall in love with Jesus. Renungkan itu siang dan malam ya, karena memang dia sudah melakukan yang supreme untuk kita, nyawanya diberikan untuk kita. Nah hasilnya apa? Ayat 3. Ya seperti pohon yang ditanam di mana? Tepi aliran air. Kalau udah ditanam di tepi air, hasilnya bagaimana? Berbuah, banyak kali buahnya. Daunnya pun tidak pernah karena ada air. Itulah enaknya hidup di dalam Tuhan Yesus. Nah, bukan demikian dengan orang fasik. Kita nggak usah baca ini ya, kita udah tahu orang fasik itu bagaimana. Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik dibinasakan. Jadi ini kunci khususnya untuk kita orang-orang muda ya. Tuhan itu tidak pernah tidur. Itu yang harus kita lihat. Kalau dia nggak pernah tidur berarti dia apa? Melihat. He see you, Hans. Okay? Whatever you do, whatever you plan, okay? He see you through. Dia lihat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita rancang, apa yang kita renungkan, semua itu seperti CCTV, seperti X-ray. Tuhan tahu. Karena itu senangkan hati Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan baru kemarin bilang, aduh Bu, kenapa? Ibu tahu nggak? Di tetangga kita itu kan ada gereja. Iya. Dari kali lagi itu. Kenapa? Aku tegur Bu, buka dia. Oh ya. Terus suamiku pun tegur dia waktu dia lewat. Buang muka dia juga. Bolak-balik buang muka. Sekali ini aku lihat suamiku ditegurnya di depan mataku loh. Suamiku tegur, buang muka dia. Lantas aku bilang gini, Bapak, ngapainlah kau tegur-tegur dia? Oh udah biarkan aja dia. Hah? Kau bilang gitu sama suamimu? Iyalah Bu, untuk apa? Kenapa? Teruskan aja tegur. Untuk apa orang dia nggak mau tegur? Buang muka Bu, enggak lah. Berkat loh itu sama Bu. Kau terus tegur dia, senyum sama dia, itu berkat. Gimana maksud itu berkat? Ya berkat lah, kan ada sistem Tuhan ya. Ada sistem ilahinya Tuhan. Bahkan ketika kita mencintai musuh kita pun, itu menjadi berkat untuk kita. Jadi itu akan menjadi bara api di kepalanya. Kalau kau terus tegur dia, nggak apa-apa, nggak rugi kau. Itu berkahmu loh. Nanti kau dapat hikmat dari Tuhan, kau dapat berkat dari Tuhan untuk perbuatanmu ini. Karena kau melakukan sesuai dengan apa kata Tuhan. Jadi Tuhan go by system. You know what does it mean go by system? You know computer, you have the system, right? Gak bisa. Contohnya kita telat bayar kredit. Tutup bank jam 3. Kita udah ngantri jam 3 kurang. Udah di situ kita. Tapi karena antrinya panjang, si komputer ini close by system. Kalau kita mau naik ferry, ya kan? Lari-lari lah kita 20 menit sebelum
masuk ferry. Kenapa? Close by system. Di Singapura juga begitu. Terlambat dikit, close. It's all by system. God has His system. Nah, kasih lagi. That is the system. Banyak kau beri, katanya. Udah kali harus banyak kau beri. Itu sistem Tuhan. Pak, kita terima sampai gini kita. Tunggu dia kali. It is all by system. Jadi jangan jemu-jemu berbuat. It is all the system. Hormati orang lebih dahulu. Sekalipun kita punya posisi, kita bos contohnya. Tuhan bilang apa? Hormati orang lain terlebih dahulu daripada dirimu. Go by system. Ini sistem ilahi Tuhan. Nggak rugi kita melakukan ini. You understand the system of computer, right? You should understand the system of God. Jadi sistem Tuhan itu simple. Kadang dia menerobos logika. Logika bilang nggak mungkin, tapi go through it. Itu sistem Tuhan. Setelah itu apa yang dilakukan Tuhan? Dia akan memberikan berkatnya. Nah, jadi kalau mau sukses, gimana tadi katanya? Renungkan firman Tuhan siang dan di situ banyak sistem ilahi. Oke? Itu akan membuat kita kenyang, akan membuat kita gemuk secara rohani, dan akan membuat kita apa? Cantik. Disitulah yang disebut dengan apa? Kecantikan dari dalam. Karena yang cantik dibuat Tuhan apa? Hatinya, rohani, yang teraplikasi lewat perbuatan kita. Dan Tuhan akan berkati kita. Nah, inilah firman Tuhan untuk kita mengawali dan mengakhiri tahun yang baru, mengakhiri tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru. Ya, kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Engkau kembali menyegarkan jiwa kami, bahwa Engkau sudah menolong kami hingga pada saat ini. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Kami yakin di tahun 2021 Tuhan akan menolong kami, dan kami akan tetap berkata tiap-tiap hari sampai di sini Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa untuk pengharapan yang begitu mulia yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Kristus hidup di hati kami, membentuk kami, mengajar dan mendidik kami memasuki tahun yang baru ini. Tolong kami tidak takut Bapa, karena kami punya Yesus, si pemegang masa depan. Terpuji termulialah Engkau, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Kami mencintai Engkau Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Syukur untuk firman-Nya. Saya juga untuk mendengarkan sistem Tuhan ini, kadang-kadang otak saya pun tidak sanggup menerimanya. Sistem Tuhan baik sistem hidup kita harus berjalan sesuai dengan sistem Tuhan. Terlalu berat sih sebenarnya ya, tapi sebagai orang percaya kita yakin bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang rencana kita tetap yakin bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, sehingga kita dimampukan untuk menjalani kehidupan ini seturut dengan sistemnya. Di zaman sekarang ini semua kehidupan kita sudah diatur oleh sistem. Seperti di jalan raya, mungkin ini baru di Indonesia ya. Kalau kita salah aja menerobos lampu jalan, itu sistem akan langsung menangkap, kelihatan gitu. Kalau di luar negeri mungkin itu udah hal yang biasa, tapi kita diingatkan malam ini supaya kita tetap mengingat untuk di zaman era digital ini, Tuhan pun rupanya punya sistem digital juga. Sistemnya Tuhan tetap berjalan tanpa kita tahu. Mari kita ikuti firman ini dan kita berdoa untuk kita dikuatkan untuk menjalani hidup kita di tahun 2021 yang masih penuh misteri ya, penuh dengan teka-teki karena kita pun tidak tahu. Satu tahun kita tidak bisa mengatakan tidak,
Kau harus di rumah, kita pun harus di rumah. Kita untuk tahun 2021 belum tahu apa yang akan terjadi, tapi kita yakin bahwa Tuhan akan menuntun setiap langkah kita. Kita akan bernyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Kita bangkit berdiri. Tetapi sampai seterusnya di dalam hidup kami Tuhan, mulai saat ini dan sampai seterusnya, Engkau tetap Ebenezer. Setiap hari kami bisa berkata, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu bahwa Engkau akan senantiasa menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, itulah janji Tuhan yang boleh menguatkan kami untuk memasuki tahun 2021. Dan itu Tuhan, ketika kami merenungkan firman-Mu siang dan malam, itulah yang akan menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah COVID ini tidak akan menakutkan kami, karena kami punya satu pribadi di dalam hidup kami yang akan menyertai kami Tuhan sampai akhir zaman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan, kami berkumpul di rumah Ibu Roska. Berkati Ibu Roska, berkati Pak John, juga ketiga anak kami Tuhan yang ada di Singapura. Biarlah Tuhan, sekalipun kami berjalan seperti ini, tapi kami imani dan percaya Tuhan bahwa Tuhan menyatukan kami di dalam doa. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Ica, Ibu Ime, Ica dan juga Eki sebagai satu keluarga. Mereka terpisah karena pekerjaan, tetapi Bapa dalam surga, kami percaya ketika sebagaimana Engkau melindungi kami di tempat ini, Engkau juga yang akan melindungi Bapak Ica di Bali. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Ibu Ime ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan juga untuk Ica yang sedang menyusun skripsi. Pada tanggal 5 Januari dia akan kembali ke Jakarta. Biarlah Tuhan Engkau yang melancarkan segala penyusunan skripsi ini, pembicaraan dengan dosen. Biarlah Tuhan juga yang buka jalan Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dan Ica boleh wisuda sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Berdoa juga untuk Eki Tuhan. Terima kasih Bapak, dia sekarang sudah kelas 2 SMA. Ini pun semua karena anugerah Tuhan. Biar Tuhan terus bekerja di dalam hidupnya Tuhan, sehingga dia juga boleh menjadi anak yang sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus di dalam hidupnya. Berkati juga Tuhan untuk Cakra Tuhan, adik yang kami kasihi ini Tuhan.
Dia selalu menjadi timbul di media pada saat kami melakukan Zoom. Biar Tuhan juga terus pakai dia melalui pekerjaannya, melalui pelayanannya, sehingga kehidupannya juga Tuhan boleh menjadi satu kehidupan yang sungguh-sungguh menunjukkan bahwa dia adalah saksi Kristus. Kami juga berdoa untuk Rona Tuhan, adik yang kami kasih ini, di dalam pekerjaannya di PT Santek, biar dia juga boleh menjadi saksi-Mu. Tuhan, kedua adik kami ini pun kami serahkan masalah jodohnya juga Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pada waktunya mereka boleh menemukan teman yang seiman, teman yang sudah lahir baru Tuhan, sehingga kehidupan mereka pun semakin lengkap dan mereka juga boleh semakin bersuka cita, semakin bersyukur di dalam hidupnya. Hamba berdoa juga untuk kami sekeluarga di rumah ini, hamba-Mu bersama dengan Hans. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang senantiasa menyertai kami di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi perenungan kami setiap hari. Bagaimana kami jatuh cinta kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sertai kami semua Tuhan, lindungi kami semua Tuhan, menjelang memasuki tahun 2021 yang hanya tinggal beberapa jam lagi. Terima kasih Bapa. Biarlah kami menutup doa kami pada malam hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi selamatkanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Ini tiba saatnya kita pun kan berdiri.